purnawirawan TNI Polri yang mendukung Ganjar Pranowo. Lah, kenapa bukan Prabowo Subianto? Nggak bahaya tah? Memang beberapa hari yang lalu ya, kita melihat ada ribuan purnawirawan TNI dan Polri, yang salah duanya ini ada mantan Kapolri, Dai Bakhtiar, dan juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Mereka kemudian berkumpul, kemudian mendukung Ganjar Pranowo. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari purnawirawan TNI Polri yang mendukung Ganjar Pranowo. Lah, kenapa bukan Prabowo Subianto? Nggak bahaya tah? Memang beberapa hari yang lalu ya, kita melihat ada ribuan purnawirawan TNI dan Polri, yang salah duanya ini ada mantan Kapolri, Dai Bakhtiar, dan juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Mereka kemudian berkumpul, kemudian mendukung Ganjar Pranowo. Meskipun Pak Dai Bakhtiar ini mengatakan ini bukan deklarasi, tidak ada deklarasi-deklarasian. Kita punya kesempatan untuk menyampaikan unek-unek kepada Ganjar Pranowo, kemudian mempercayakan kepada Ganjar Pranowo untuk memimpin negeri ini selanjutnya dan memberi arahan tentang bagaimana pertahanan Indonesia, kemudian bagaimana menyatukan rakyat Indonesia, itu yang disampaikan oleh Pak Dai Bakhtiar. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa kok ke Ganjar Pranowo bukan Prabowo Subianto? Padahal Prabowo Subianto dulu adalah mantan anggota TNI. Udah dipecat ya? Kalau bagi saya, ketika TNI Polri, mantan anggota TNI Polri, Purnawirawan Jenderal Bintang 4, Bintang 3, ini kemudian mendukung Ganjar Pranowo, mereka pasti punya alasan yang sangat kuat. Bagi saya, ada dua alasan mengapa mereka ini mendukung Ganjar Pranowo. Dua alasan ini yang dimiliki Prabowo tapi tidak dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Dua-duanya adalah tentang rekam jejak. Ketika Prabowo dulu, yang pertama ini ya, rekam jejak Prabowo dulu di tahun 98, karena dia terlibat penculikan. Bahkan dia sendiri sudah mengakui kepada Budiman Sujatmiko beberapa waktu yang lalu bahwa dia yang menculik dan sudah mengembalikan. Cuman sekarang timbul pertanyaan, nah mereka ini dikembalikan kemana? Kok tidak pulang ke rumahnya? Para aktivis yang sudah diculik oleh Prabowo Subianto itu. Itulah yang kemudian membuat dia terbukti terlibat itu dan kemudian dipecat dari TNI. Meskipun pembelaan dilakukan oleh anak buah Prabowo Subianto di elit-elit Partai Gerindra. Mereka mengatakan Prabowo Subianto ini bukan dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat dan masih mendapat pensiun katanya. Kalau bagi saya sama aja, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat, ini sama aja, karena pasti punya kesalahan. Beda kalau misalkan dia ini mengundurkan diri secara sukarela, seperti AHY misalkan, ketika dulu mau maju jadi gubernur di DKI, kemudian dia mengundurkan diri dari TNI, meskipun pada akhirnya gagal. Sama juga dengan seperti Norman Kamaru yang dulu berhenti mengundurkan diri dari Polri, lalu kemudian ingin jadi artis dan ternyata gagal juga. Jadi nasibnya sama. Nah ini kan beda. Dia diberhentikan karena sebuah kasus. Entah diberhentikan secara hormat atau secara tidak hormat. Meskipun levelnya beda, tapi sama-sama diberhentikan karena sebuah kesalahan. Itulah kenapa Purnawirawan TNI dan Purnawirawan Polri ini tidak mau mempercayakan negara Indonesia ini ke depan kepada Prabowo Subianto. Mereka lebih memilih kepada Ganjar Pranowo. Karena apa? Dari satu sisi ini aja, ini apa yang dimiliki oleh Prabowo Subianto, rekam jejaknya di masa lalu, ini yang tidak dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Ganjar tidak pernah terlibat dengan penculikan, tidak pernah terlibat dengan kasus.
pelanggaran HAM seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian membuat mereka, para purnawirawan TNI dan Polri ini mempercayakan ini kepada Ganjar Pranowo. Lalu alasan yang kedua, Prabowo Subianto ini di masa sekarang, meskipun bukan saat ini saja, sudah dari tahun 2019, dia ini terafiliasi, terandus dekat dengan kelompok intoleran, dengan Rizik Syihab, dengan 212, lalu kemudian anak buahnya yang sangat dipercaya Fadlizon ini dekat sekali dengan Bahar Smith. Itulah yang membuat TNI Polri kemudian tidak mempercayakan negara ini kepada Prabowo Subianto. Karena apa? Karena berbahaya. Orang-orang yang dekat dengan Prabowo ini, kelompok-kelompok intoleran seperti Rizik Syihab dan juga 212 ini berpotensi untuk memecah belah bangsa. Mereka punya potensi untuk membuat polarisasi seperti yang terjadi di Pilkada 2017 yang lalu dan Pilpres 2019. Kelompok-kelompok ini yang selama ini mendukung Prabowo Subianto. Meskipun ketika Prabowo Subianto kemudian diangkat menjadi menteri oleh Jokowi, kelompok-kelompok ini seolah-olah berpura-pura memusuhi Prabowo. Padahal sebetulnya enggak. Mereka ini cuma tidur sementara. Disuruh tiarap dulu. Tunggu dulu. Kalian jangan bersuara dulu. Pura-pura memusuhi saya. Nanti kalau saya maju di 2024, kita bangkit lagi, saya akan menggandeng lagi kalian. Itu seolah-olah kan seperti itu bagi saya. Terserah interpretasi orang bagaimana, tapi bagi saya itu seperti itu. Nah, itulah yang kemudian membuat rekam jejak Prabowo Subianto dulu dan sekarang ini punya catatan tersendiri bagi purnawirawan TNI dan Polri yang pada akhirnya mereka lebih mempercayakan kepada Ganjar Pranowo. Nah, dengan dukungan ini, meskipun katanya Pak Dai Bakhtiar bukan sebuah deklarasi, tapi ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena mereka yang dulu pernah menjabat posisi tertinggi seperti Andika Perkasa, kemudian Pak Dai Bakhtiar sebagai Kapolri dulu, ini mereka sudah tahu, sudah bisa memetakan bagaimana Indonesia ke depan, terutama tentang pertahanan, tentang persatuan dan kesatuan, lalu kemudian bagaimana menjaga Pancasila ini tetap berdiri tegak di negara kita. Mereka sudah bisa memetakan itu, dan itu hanya bisa diwujudkan kepada Ganjar Pranowo, bukan Prabowo, apalagi Anies. Jadi, kesimpulannya, ketika purnawirawan TNI dan Polri ini kemudian mendukung Ganjar Pranowo, mereka tidak pernah mau mendukung Prabowo Subianto, dan kemudian apalagi mendukung Anies Baswedan. Ini terbukti dari 3 bakal calon presiden ini, sampai sejauh ini masih Ganjar Pranowo yang terbaik di antara ketiganya. Minimal yang bisa dipercaya untuk menjaga negeri ini, yang bisa dipercaya untuk tetap menjaga Pancasila, yang tegak lurus kemudian tegas, radikalisme dan intoleran. Itu yang tidak ada pada diri Prabowo, apalagi Anies Baswedan. Apakah kita pernah melihat sekarang Prabowo kemudian secara tegas menolak intoleran, kemudian menolak radikalisme? Tidak. Justru pada tahun 2019 kelompok-kelompok ini digandeng untuk memberikan suara, memberikan dukungan kepada dia. Bahkan dia dulu pernah berjanji kalau jadi presiden akan menjemput langsung Rizik Syihab ke Arab Saudi. Itu yang terjadi. Ya sekarang memang kita tidak pernah mendengar apapun dari mereka. Tiarap sementara tiarap, tapi yakinlah nanti ketika kampanye, ketika dia sudah berhasil mendaftarkan diri menjadi capres, kelompok-kelompok ini akan mulai memainkan perannya, akan mulai memainkan isu agama, memainkan politik identitas, memainkan polarisasi yang dulu pernah dilakukan dengan cara-cara itu. Meskipun sudah berulang kali kalah, tapi tetap cara ini dianggap ampuh dan efektif. Tapi sekarang tugas kita, masyarakat yang dulu memilih Presiden Jokowi, masyarakat yang sekarang ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, tegak lurus dengan petunjuk Presiden Jokowi, bahwa hanya yang terbaik sejauh ini adalah Ganjar Pranowo. Tugas kita sekarang adalah meluruskan ini semua. Terutama kepada kaum-kaum pemilih pemula yang saat ini mungkin nanti di tahun 2024 adalah pemilu pertama mereka. Inilah yang harus kita gelontorkan terus, menyadarkan mereka, memberi edukasi kepada mereka bahwa Prabowo Subianto punya rekam jejak seperti ini, Anies Baswedan punya rekam jejak seperti ini, yang mungkin mereka ketika dulu belum tahu.
anak-anak muda ini, mereka sangat erat sekali dengan dunia media sosial. Gen Z ini sangat erat sekali dengan dunia media sosial. Makanya itu, kita terus untuk para penggerak-penggerak atau penggiat-penggiat media sosial, kita berikan edukasi kepada mereka, baik dari YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, untuk mengedukasi mereka bahwa yang terbaik adalah orang yang punya rekam jejak yang juga baik. Dan ingat, orang baik tidak memilih penculik. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Ganjar Pranowo. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.